Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, seperti biasa tetap do your own research, gunakan uang dan sebijak-bijak mungkin, tetap pakai uang dingin teman-teman ya. Dan kalau bisa selalu cari berita pembanding. Kita langsung saja. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita mau update market dulu dan kali ini saya akan bahas lunch teman-teman terkait prediksi harganya ya. Itu kenapa dari awal saya bilang tetap kalian do your own research. Oke. Oke, untuk di sini SEI ya terjadi koreksi dalam banget hampir 13%, Aptos juga ya 4%, Arbitrum 6% terjadi koreksi dan Bong 7% ya yang mulai menghijau ya, yang mulai recover pelan-pelan teman-teman. Di sini ada Terra Luna Classic ya atau LUNS ya. Di sini kenaikan hampir 10% teman-teman karena USDC juga naik 2%-an ya. Untuk Bitcoin sudah mulai grow up ya, tapi koreksi lagi nih teman-teman 1,25% ya. Untuk Ethereum 1,48%, rata-rata ini masih dalam apa ya, keraguan market ya karena menunggu pengumuman dari SEC terkait di approve ya atau ditunda ya semua pengajuan ETF Bitcoin Spot dari eh, perusahaan-perusahaan besar ya kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini XRP koreksi, Shiba Inu juga koreksi teman-teman ya, Algorand koreksi. Banyak yang koreksi di sini teman-teman karena berita simpang siur di Leica ya persetujuan dari SEC atau terjadi ya di Januari 2024 ini teman-teman. Oke, untuk berita terbaru dari Lunch ya semenjak kemarin dia sempat terjadi crash ya. Crash besar-besaran semua ya ketika Bitcoin terlikuidasi ya karena food dan berita jelek ya kira-kira seperti itu. Kini mulai apa namanya grow up. Tapi yang signifikan grow up yang saya lihat di sini adalah Lunch teman-teman ya karena lumayan lah dia naik ya. Kita langsung saja. Jadi lagi-lagi dari Google Bard ya, dia menetapkan harga launch ya di tanggal 31 Januari ya, terakhir lah ya di akhir Januari ini seperti apa. Ingat, kita jangan terlalu percaya dengan prediksi dari Google Bard ini ya, walaupun sering 90% terjadi, tapi bisa saja dia meleset ya, kira-kira gitu. Oke, di sini Terra Classic atau Lunch ini mengalami masa-masa sulit selama beberapa minggu ya, membuat investor gelisah setelah lonjakan yang mengesankan pada akhir November ya. Akhir November itu dia naik cukup tinggi teman-teman ya, hampir 300% dan pada laporan ini dibuat Terra Classic ini diperdagangkan di 1165 ya. Sekarang harganya di 13102 teman-teman ya. Jadi sudah ada terjadi kenaikan. Ya, itu kenapa saya bilang ya 90% mungkin kena ya. Waktu dia prediksi sama dia itu teman-teman masih di harga 11, sekarang sudah di 13 ya. Kita ambil buntutnya aja. Oke. Di sini pada saat laporan ini dibuat ya, Terra Classic ini di 1165 menunjukkan penurunan 16% dalam 24 jam terakhir, penurunan 21% dalam satu minggu dan penurunan 51% dalam satu bulan ya. Tapi kalau kita hitung dari harga kemarin-kemarinnya di 2 bulan yang lalu ya ini masih harga tinggi. Oke, untuk melihat bagaimana kinerja Terra Classic bulan ini kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan Bard ya, chatbot dari Google teman-teman ya. Dan dia memprediksi harga di 31 Januari. Di sini ini menyoroti penurunan launch baru-baru ini teman-teman ya. Yang lebih penting rumor tentang penolakan aplikasi ETF Bitcoin ya karena semua terjadi koreksi. Ini berkontribusi besar terhadap penurunan LUNS selama 24 jam terakhir. Banyak yang jualan LUNS teman-teman ya, banyak yang jualan LUNS untuk tambah margin. Dan namun di sini Terra Classic ini memiliki beberapa potensi kenaikan karena Bart menyoroti peristiwa halving Bitcoin pada bulan April yang dapat meningkatkan harga LUNS secara signifikan ya. Di sini potensi harga LUNS teman-teman kalau kita lihat ya. Skenario pertama ya, dia mengatakan bahwa jika tren bearish berlanjut dan penolakan ETF Bitcoin mengurangi sentimen, harga LUNS bisa tetap rendah atau turun lebih jauh ya. Dan dia di sini mengatakan bahwa berkisar antara tambah 01 tapi buntutnya 8 ya, 408 atau enggak di 3012 pada tanggal 31 ya. Turun di bawah 301. Ini akan menjadi pukulan serius bagi komunitas loan. Nah, dan skenario kedua teman-teman ya, dia dia percaya ya si Google Bard ini ya apa namanya si bot ini teman-teman ya. Ini potensi bisa mencapai 15 ya, 15 nolnya 3 atau di
ya, kira-kira seperti itu ya untuk di 31 Januari. Tapi kalau saya percaya teman-teman, kalau saya sendiri ya, mungkin di akhir Januari ini ya, mungkin teman-teman ya akan di 0,0002 ya. Semoga saja teman-teman ya. Dan sekali lagi ini agak sensitif karena ini adalah prediction price teman-teman ya. Kalian harus cari berita pembanding juga ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalaupun di harga tinggi ya, kalaupun lunch harga 0,0002 ataupun 0,0007 ya, kemungkinan besar saya ndak akan jual semua gitu loh ya. Karena saya punya kepercayaan sendiri untuk lunch ya, karena ya itu aset saya teman-teman ya, saya pakai uang saya. Jadi saya punya target sendiri untuk menjual lunch teman-teman ya. Jadi saya mungkin pasang dia di harga ratusan rupiah atau enggak di ribuan rupiah ya. Karena gini, kalau aset yang kalian yakin sudah nggak bakal scam ya, em, di hold jangka panjang itu tetap aman-aman saja teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau masalah crash ya, semua pernah crash, sekelas Bitcoin aja crash kok ya, apalagi aset-aset altcoin, kira-kira gitu. Yang penting satu, teknologinya sudah bagus teman-teman ya, dan sudah listing di hampir 200-an exchange ya. Saya rasa itu untuk hold jangka panjang sangat-sangat aman ya. Yang bahaya kan kalau seandainya dia baru di listing di 2 exchange ya. Ketika di delist ya habis, kita nggak tahu jual kemana lagi ya kan. Tapi kalau Lunch saya rasa nggak mungkin ya, kalau seburuk-buruknya Lunch kita hold jangka panjang, nggak mungkin seluruh exchange itu akan mendelist dia ya. Itu seburuk-buruknya ya, nggak mungkin ya. Dan kalau kita berbicara ke depan yang positif-positif teman-teman, ingat semua project launch untuk memburning launch, apalagi dibantu oleh USTC, kira-kira seperti itu, dan dibantu juga oleh Binance ya. Itu kenapa ya, kalaupun ya harga launch nanti ke let's say ya di sini 0,304 atau 7 atau 8, kemungkinan besar ya mungkin take profit lah ya. Take profit itu biasa ya, tapi tidak akan sampai saya jual semua, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman ya kalian mau take profit semua ya silakan, karena itu uang kalian juga ya. Tapi kalau kalian mau minta pendapat dari saya nggak akan pernah take profit semua aset ya. Semua aset yang saya miliki tidak pernah saya take profit untuk 100%, kira-kira gitu ya. Dan selanjutnya ada beberapa kemungkinan lain karena Google Bard ini juga dia menyebutkan volatilitas pasar kripto serta faktor geopolitik dan ekonomi sebagai kontributor terhadap LUNS ya di masa depan. ATA ini juga menyarankan investor untuk melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi. Betul sekali teman-teman ya. Tetap ada do your own research ya. Tetap kalian melakukan riset kalian sendiri, karena saya nggak sarankan kalian langsung dengar berita langsung ditelan mentah-mentah, kira-kira gitu. Oke, tapi intinya ya minimal hijau untuk launch ya per hari ini ya. Semoga saja akan banyak perubahan ke depannya ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.